5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Salam sehat dan semangat. Tidak terasa ya teman-teman, kalian sudah ada di kelas 9 nih, level paling tertinggi di sekolah. Nah, kali ini kita akan masuk di pembahasan bab pertama tentang bilangan berpangkat. Teman-teman, apa sih bilangan berpangkat itu? Sekarang Ibu sudah punya A pangkat N. Ini bilangan berpangkat ya teman-teman. Maka A pangkat N dapat kita definisikan sebagai perkalian A sebanyak N kali. Jadi kalau ada A pangkat N sama juga dengan A dikali A sebanyak N kali. Di mana A-nya kita sebut sebagai bilangan pokok atau ada yang juga mengatakan basis, dan N-nya itu adalah pangkatnya atau ada yang mengatakan eksponen. Ada 4 bilangan berpangkat yang akan kita bahas teman-teman, yaitu bilangan berpangkat bulat positif, berpangkat bulat negatif, berpangkat 0, dan berpangkat pecahan. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Kalian simak terus ya penjelasan pada video ini. Soalnya seperti ini. Sama, kita harus merubah 125 menjadi bilangan pangkat 3. Berapa ya kira-kira? Yap, benar banget. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Maka kita akan mengerjakan soal ini ya menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3. Ya, sifat ini masih berlaku. Maka ini kita langsung coret. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kita ke soal selanjutnya. Sekarang ada 64 pangkat negatif 2/3. Sama ya, 64-nya harus kita rubah menjadi bilangan pangkat 3. Ayo, kira-kira 64 itu berapa pangkat 3 ya? Ya, benar. 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Maka soal di atas ya bisa kita selesaikan menjadi 64-nya kita rubah jadi 4 pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan negatif 2/3. Ini kan dikali ya, maka bisa kita coret. Hanya tersisa menjadi 4 pangkat negatif 2. Dan ingat, pertemuan sebelumnya kalau ada bilangan pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif, maka ini menjadi 1/4 pangkat 2, atau hasil akhirnya menjadi 1/16. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya seperti yang ada di depan kalian. Nah, untuk mengerjakan soal ini maka kita mencari perpangkatan dari masing-masing bilangannya. Ini negatif 4 pangkat 3 jadi negatif 64 ditambah 16 ditambah negatif 4 ditambah, ingat bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Ini dulu yang kita kerjakan. Jadi negatif 48. Ini positif ke negatif, dia negatif 4 ditambah 1. Lalu ini kita kerjakan, jadi negatif 52 ditambah 1, dan hasil akhirnya adalah negatif
51. Oke, bisa ya? Kita ke soal berikutnya, sudah ada bilangan berpangkat negatif. Nah, ini kita kerjakan dulu ya pangkatnya dengan cara dikali. Nanti menjadi 10 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita rubah menjadi pangkat positif. Jadi 1 pangkat per 10 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini kita lanjutkan jadi 1 per 100 ditambah 1 per 4. Sekarang kita samakan penyebutnya ya. Karena penyebutnya 100 dan 4, maka KPK-nya adalah 100. Ini tetap 1, 4 biar jadi 100. Itu kan kita kali 25 ya. Maka atasnya juga dikali 25. 1 kali 25, 25. Maka hasilnya menjadi 26 per 100. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 13 per 50. Bismillah, paham ya? Sekarang kita soalnya seperti ini nih. Ya, caranya sama saja. Kita cari dulu nilai dari 32 pangkat 1 per 5 dan 9 pangkat negatif 1 per 2. Kira-kira berapa ya nilainya? Ah ya, benar. 32 itu kalau kita rubah menjadi bilangan pangkat 5 adalah 2 pangkat 5. Lalu kita pangkatkan lagi dengan 1 per 5. Ditambah 9 sudah kita cari ya, adalah 3 pangkat 2. Dan kita pangkatkan lagi dengan negatif 1 per 2. Ingat kita masih pakai sifat ini. Maka ini bisa kita kali. Ya, ini bisa kita coret. Ini juga dicoret. Maka yang tersisa adalah 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Nah, ini menjadi bilangan pangkat negatif. Kita rubah lagi menjadi bilangan pangkat positif. Maka menjadi 2 ditambah 1 per 3 pangkat 1. 3 ya. Nah, ini menjadi bilangan pecahan, penjumlahan, ada bilangan pecahannya. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 2 ini kan 2-nya per 1 ya. Nah, kita mencari KPK-nya 1 dan 3. Maka KPK dari penyebutnya adalah 3. Ini karena tidak berubah penyebutnya, maka pembilangnya pun tidak berubah. Sekarang yang sebelah sini 1 menjadi 3 dikali 3. Ya, maka 2-nya juga dikali 3. 6. Dan kalau kita jumlah menjadi 7 per 3, yang kalau disederhanakan menjadi 21 per 3. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini sudah ada 2 bilangan berpangkat pecahan yang dioperasikan dengan tanda kurang. Maka kita harus mencari satu-satu dulu ya nilainya. Yang pertama kita cari nilai dari 100 pangkat 1 per 2. Lalu kita mencari nilai dari 8 1 per 3. Caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu 100 pangkat 1 per 2. Oh, 100-nya kita rubah menjadi bilangan pangkat 2. Ternyata 100 itu adalah 10 pangkat 2. Itu ya. Lalu kita pangkatkan lagi dengan 1 per 2. Dikurang. Nah, 8-nya ini juga kita rubah menjadi bilangan pangkat 3. Oh, ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Lalu kita pangkatkan lagi dengan 1 per 3. Masih ingat ya sifat ini? Jangan lupa. Maka ini bisa langsung kita kali ya. Ini kita coret. Ini coret. Maka yang tersisa tinggal 10 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu adalah 10 dikurang 2. Maka hasil akhirnya adalah 8. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai membahas materi bilangan berpangkat. Semoga mudah untuk kalian pahami dan belajar ya teman-teman. Kita akan membahas materi-materi yang lain di video berikutnya. Jangan lupa ibu ingin berpesan, tetap terapkan prokes, jaga iman, jaga imun. See you kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.